Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya nih? Shalom, puji Tuhan baik. Iya, jadi kita tuh sering banget ya mau mencapai sesuatu, kayak contohnya kita diet, kita pengen kurus, kita mau mencapai sesuatu. Tapi kita pasti pengen punya hasil. Atau kita mau investasi, kita harus nabung, kita pengen berhasil investasinya, pengen berhasil nabungnya. Tapi kok rasanya susah banget ya, kenapa orang ada yang diet tanpa berhenti gitu. Kayak kok gagal lagi, nggak berhasil dietnya. Kok investasi, kok uangnya nggak ada lagi gitu. Dan dasar dari semua keberhasilan ini adalah pengendalian diri. Kita bisa lihat ya sama-sama nih case-nya. Ketika kita berdiet, kita harus mengendalikan apa yang kita konsumsi, apa yang masuk ke mulut kita. Sama kayak mau menabung untuk investasi, kita harus mengendalikan diri kita untuk masukin uang ke dana investasi. Nah, di gereja saya ini, bulan ini, di Juli ini, punya tema yang sama, yaitu tentang pengendalian diri. Jadi, saya akan bahas sedikit tentang pengendalian diri. Karena ini penting banget, ini topik yang penting banget dalam hidup ini supaya kita bisa mencapai sesuatu. Karena dalam segala hal butuh adanya namanya pengendalian diri, sehingga kita bisa membuahkan hasil yang kita inginkan gitu. Oke, pertama kita tahu kalau misalnya pengendalian diri itu adalah bagian dari buah roh. Buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22-23. Yang isinya itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalau kita lihat nih, 3 di atas, kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu adalah buah roh yang berhubungan dengan Allah. Itu langsung kita dapetin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu langsung kita dapetin. Terus kemudian adanya kesabaran, kemurahan hati, dan kebaikan ini hubungannya sama sesama. Ini dampaknya sama sesama kita. Kita sabar, kita murah hati, kita baik hati, sesama kita yang merasakan. Dan buah roh yang terakhir adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini itu hubungannya sama kita sendiri. Kita harus setia, kita harus lemah lembut, dan kita menguasai diri. Semua ini adalah hasil dari buah roh. Buah roh itu sendiri apa sih? Buah roh itu adalah hasil ketika kita bergaul erat dengan Allah, dan Allah yang memimpin hidup kita, sehingga roh Allah yang memimpin kita untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan ini yang dihasilkan, bukan buah-buah roh, tapi semua ini hasil dari ketika Allah memimpin dalam hidup kita. Nah, sekarang yang mau kita soroti adalah tentang pengendalian diri, tentang hubungannya sama diri sendiri. Karena kita gemes banget ya, kok hidup kita kayak gini-gini aja, padahal kita diciptakan secara luar biasa sama Tuhan. So, kita lihat dulu dari contoh di Alkitab kali ya. Oke, di Alkitab kita bisa ngeliat nih, orang-orang hebat itu berhasil menguasai dirinya. Contohnya, kita tahu Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang sangat disayangi sama ayahnya, tahu ya kisahnya. Terus dia dibenci sama saudaranya, dibuang, dijadiin budak, sampai akhirnya dia bisa menjadi orang penting di Mesir. Dari umur 17 tahun, sampai ketika dia dibuang, sampai umur 39 tahun, itu menghabiskan waktu sekitar 22 tahun ya, sampai untuk dia ketemu sama saudaranya lagi. Di masa itu yang dia lakukan adalah dia mengendalikan diri, dia gak marah sama Tuhan, dia sabar, dia setia sama Tuhan, dia setia melakukan apa yang terbaik setiap dia menghadapi sesuatu gitu. Kemudian sampai akhirnya dia selalu lakukan yang terbaik, dia setia, terus naik terus tingkatannya. Naik terus tingkatannya. Dan ketika dia mendapatkan poinnya, ketika dia sudah bertemu dengan saudaranya, dia mengendalikan dirinya untuk tidak, ini lo gue gitu. Tapi dia mengendalikan dirinya untuk menunggu janji Tuhan. Karena dia udah dikasih visi, kalau seluruh keluarganya itu akan tunduk di bawah dia. Dan saat itu belum seluruh keluarganya yang kumpul, dan dia masih mengendalikan diri untuk tetap sabar sampai waktunya Tuhan.
Dan kita bisa lihat endingnya. Seluruh keluarganya diselamatkan, seluruh keluarganya itu mendapatkan tempat terbaik di Mesir. Kalian bisa lihat sendiri deh ceritanya. Tentang Yusuf ini keren banget dan itu pelajaran yang bagus banget. Kisah kedua ya. Kita bisa lihat ya yang tadi pengendalian diri, kesabaran dan kesetiaan itu menghasilkan sesuatu yang berbuah bukan buat diri dia sendiri aja tapi untuk seluruh keluarganya. Kisah kedua itu adalah kisah Daniel. Daniel ini sebenarnya kan dia orang penting ya, dia pangeran. Tapi dia dijajah, akhirnya ada di bawah jajahan Raja Nebukadnezar. Tapi ketika dia melakukan hari-harinya, dia tetap setia untuk beribadah sama Allah. Ini kalian tahu juga ya konteksnya tentang Daniel ya. Daniel adalah suku dari Israel dan dia dijajah. Rajanya jadi Nebukadnezar. Nebukadnezar itu memiliki mimpi. Mimpi ini nggak bisa diartikan sama orang-orang kepercayaannya Nebukadnezar ini, Raja Nebukadnezar ini. Dan Raja Nebukadnezar ini adalah penyembah berhala, dia nggak percaya sama Allah. Dan satu-satunya orang yang bisa mengartikan mimpinya si Raja itu cuma Daniel. Akhirnya Daniel mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi yang tinggi. Diangkat nih, jadi sesuatu dalam kerajaan. Dan dia setia. Kita lihat lagi kuncinya. Setia melakukan apa yang baik. Orang-orang yang iri sama dia nggak bisa nemuin celahnya dia. Dan ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, dijebak sama orang nggak berhasil nemuin celahnya dia. Dan dia dijebak lagi sampai harus masuk ke gua singa. Karena dia menyembah Allahnya, padahal di situ dibikin aturan 1 bulan untuk menyembah cuman raja, nggak boleh menyembah Allah lain, cuman boleh menyembah raja. Dan dia tetap setia untuk menyembah Allahnya dia berdoa. Walaupun dia tahu dia tetap berdoa dengan santai, tetap ngelakuin apa yang sehari-hari dia lakuin. Dia setia. Dan ketika dia harus menjalani hukuman itu, Tuhan menjaga dia. Dia keluar dari kandang singa yang lapar itu, nggak terjadi apa-apa, dia aman. Dan dari situ, Raja Nebukadnezar mengakui Allahnya Daniel. Dan dia menyuruh seluruh bangsanya itu untuk menyembah Allahnya Daniel. Dan itu luar biasa. Jadi bukan karena setia aja ya. Karena ketika Daniel dikasih kesempatan untuk menyatakan, oh ini mimpinya, ini arti mimpi dari raja. Ketika dia menyatakan itu, dia melakukan pengendalian diri untuk tidak meninggikan dirinya sendiri. Tapi dia bilang, karena Allah saya berbaik hati untuk memberitahukan ini, maka saya memberitahu artinya adalah ini. Jadi setiap kali dia mengalami sebuah terobosan, dia selalu bilang karena Allah, bukan karena dia sendiri. Itu pengendalian diri. Kesombongan itu dia kendalikan dengan baik. Jadi bukan karena dia, tapi karena Allah. Dan hasilnya adalah bangsa pertama itu yang Raja Nebukadnezar, dia mengubahkan rajanya sampai akhirnya ke bawah-bawahnya harus percaya sama Allah gitu kan. Ketika ganti kerajaan lagi, Raja Persia dibikin juga percaya sama Allah dengan caranya sendiri yang tetap setia, tetap lemah lembut. Dengan berbagai tekanan dia tetap lemah lembut dan dia tetap menguasai dirinya. Apapun yang terjadi adalah karena Allah, bukan karena dia, karena hebatnya dia bukan, tapi karena Allah. Dan kita bisa lihat hasilnya sampai akhir. Allah menjanjikan dia akan, kalau dia setia sampai akhir hidupnya, dia akan mendapatkan tempat di kerajaan surga. Kita bisa lihat ya dari 2 contoh itu, pengendalian diri, kesetiaan, dan kelemah lembutan menghasilkan suatu impact yang luar biasa. Kemudian kita bisa lihat satu orang yang udah diberkati secara luar biasa, yang namanya adalah Raja Salomo, diberkati dengan hikmat, kekayaan, dan segala macamnya. Kayak seluruh isi dunia dia punya deh. Tapi ada hal yang dia gak lakuin, yaitu kesetiaan, pengendalian diri. Allah sudah berfirman untuk
tidak menikahi istri dari bangsa lain supaya dia tidak jatuh. Udah dijaga ini. Dia tidak setia, dia nggak ikutin. Dia nggak bisa ngendalin diri untuk ngambil istri dari bangsa lain. Bahkan istrinya banyak banget. Kemudian dibilang juga untuk nggak numpuk harta. Ternyata Raja Salomo yang penuh hikmat ini nggak bisa ngendalin dirinya. Dia numpuk harta buat dirinya sendiri, padahal udah diingetin sama Tuhan, jangan ya. Dan di akhir hidupnya, dia nggak bisa kasih legacy ke anaknya. Ini bangsa yang udah bersatu di tangan Salomo. Bapaknya Daud kan, dia udah mempersatukan bangsa-bangsa ini, terus makin besar lagi di tangan Salomo, akhirnya jatuh, dia nggak bisa kasih legacy ke anaknya. Dari situ terpecah, bangsa-bangsa itu jadi terpecah. Jadi ketika seseorang bisa melakukan pengendalian diri, kesetiaan, dia akan menghasilkan legacy buat orang-orang lainnya. Dia akan menghasilkan buah buat orang-orang lainnya, buat dia sendiri dan orang-orang lainnya. Tapi ketika orang itu nggak bisa setia dan nggak bisa ngendalin dirinya sendiri, itu akhirnya akan nggak bisa menghasilkan buat dia sendiri aja, nggak bisa menghasilkan buah gitu. Gimana dia bisa menghasilkan legacy buah buat orang lainnya seperti itu. Jadi di sini kita belajar hal penting banget. Jadi kalau kita mau mengalami sebuah terobosan besar, kalau kita mau mengalami pencapaian, kunci pertama udah pasti ya, tadi kalau kita lihat dari kisah Alkitab, semuanya bergaul erat dengan Allah. Dan ketika udah bergaul erat dengan Allah, kan kita akan dipimpin sama Roh Allah. Kita melepaskan diri kita harus memilih untuk lahir baru, melepaskan diri kita dan membiarkan Allah yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu terjadi, kita harus bekerja sama juga dengan Allah untuk melakukan bagian kita, yaitu buah roh dari pengendalian diri, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Seperti itu. Semoga sharing hari ini bisa memberkati. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh bisa bertanya di sesi ini. Oke, mau tanya soal pengendalian diri ya. Oke. Jadi pengendalian diri itu kan berarti kan melawan daging dong ya. Betul ya. Iya. Nah, daging itu gimana ya? Kalau kita kayak udah terlalu lama hidup dikendalikan oleh pengendalian diri, kan harus bergaul erat dengan Allah supaya dipimpin sama Roh Allah kan. Iya. Nah, cuma kan kadang-kadang bingung awalnya tuh langkah pertamanya apa dulu nih supaya itu bisa dilakukan, karena kalau dari pengalaman pribadi ya, ketika dikuasai daging itu kan nggak langsung tuh kayak tiba-tiba hidup dikuasai daging, enggak, tapi kan kayak dicurinya pelan-pelan, nggak berasa kan. Nah, untuk mengalahkan itu, tahap pertamanya itu untuk bergaul erat dengan Allah tuh kayak langkah konkretnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk memulai perjalanan itu supaya berbuah roh dan bisa mengandalkan diri adalah salah satu buahnya gitu kan ya. Nah, itu gimana caranya? Oke, jadi mungkin saya akan menjawab dengan pengalaman saya sendiri aja ya. Gimana akhirnya bisa membiarkan Allah memimpin hidup kita gitu. Jadi awalnya adalah aku mencari tahu tentang pribadi Allah. Jadi aku penasaran ya, untuk bisa percaya penuh dengan Allah, dengan Dia gitu. Aku mempercayakan hidup aku dengan sesuatu, pastinya aku harus tahu dulu dong, Dia itu adalah sosok yang seperti apa. Awal-awal aku nggak ngerti nih, aku cuman tahu aja, oh iya baik. Tapi aku mengalami kebaikannya. Tapi dalam hidup ini kan kita banyak ya mengalami kebaikan orang gitu. Tapi kan orang itu nggak baik terus gitu, nggak konsisten baik terus. Nah, makanya aku mencari tahu gimana sih sosok Allah tuh sebenarnya kayak gimana. Apalagi kalau di perjanjian baru dan di perjanjian lama, sepertinya di perjanjian baru itu Allah penuh kasih, tapi di perjanjian lama kok kesannya kejam. Itu jadi kayak, kok ada hal yang sepertinya berbeda nih. Apakah seperti ada hal yang masih aku nggak paham tentang Allah. Akhirnya aku menggali sampai
akhirnya aku mengetahui kebenaran itu, bahwa sosoknya Allah itu adalah sosok yang bisa dipercaya, sosok yang konsisten, dan sosok yang amat sangat baik, yang kayak gak ada sama sekali yang bisa, gak ada yang bertolak belakang sama sekali. Kebaikannya itu luar biasa. Ketika aku menemukan bahwa kebenaran bahwa Allah ini baik dan gak bisa diganggu gugat kebaikan itu, aku bisa menyerahkan diri aku sepenuhnya untuk ya udah, aku percayakan diriku untuk Allah pimpin, dan aku memutuskan untuk lahir baru. Ketika memutuskan untuk lahir baru, itu otomatis pikiran kita sebenarnya ketika kita memutuskan untuk lahir baru, kita udah mengetahui pengetahuan itu, pikiran kita telah berubah. Dan itu yang akhirnya akan mengikuti bagaimana kita bertindak. Jadi yang paling penting adalah awalnya mengenal sosok pribadi Allah seutuhnya. Misalnya, beda-beda tiap orang. Aku perlu mengetahui bahwa Allah itu baik. Mungkin bagi seorang penguasa dia butuh Allah itu maha kuasa. Jadi beda-beda. Dan itu harus dicari sendiri-sendiri. Gak bisa, karena kebutuhan tiap orang kan beda-beda ya. Nah, ketika kita mencari, kita pasti mendapatkan. Ketika kita udah dapat, otomatis kita pasti mau ya untuk dipimpin Allah. Dan buah-buah roh ini bisa terjadi ketika kita dipimpin Allah, karena mengalahkan daging itu secara manusia itu susah, tapi ketika kita dipimpin sama roh Allah, kita dapat bantuan nih, otak kita juga udah berubah kan gitu. Jadi itu sih yang paling utama, mencari tahu tentang kebenaran itu sendiri, tentang sosok Allah, sosok yang kalian puja itu seperti apa gitu. Seperti itu, apakah cukup menjawab? Terjawab. Terima kasih. Oke, udah nggak ada pertanyaan ya. Kayaknya waktunya sudah habis. Kita bisa tutup di sini. So, sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Bye-bye. Thank you. God bless. God bless.